Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangeran Yudhistira Muhammad. Eh, saya dari kelas S4005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, mata kuliah etika profesi, dengan tema kasus pelanggaran UU ITE. Untuk kasus pelanggaran UU ITE yang saya ambil yaitu Florence Sihombing, si Ratu SPBU. Kenapa disebut si Ratu SPBU? Kita ulik bersama-sama. Nah, sebelumnya eh, Florence ini adalah mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada atau disebut UGM. Nah, Florence ini kronologinya dia ingin membeli bahan bakar pertama 95 di salah satu SPBU di Yogyakarta. Nah, si si Florence ini dia mengantri di antrian pertama 95, dan di antrian pertama 95 itu cuma hanya untuk mobil. Nah, sempat dia ditegur oleh salah satu petugas yang di sana karena antrian motor bukan di situ, karena antrian motor ada di sebelahnya. Nah, setelah itu dia sempat sempat bentak si petugas dari SPBU tersebut karena dia tidak terima bahwasanya dia itu biasanya emang kalau beli bensin di jalur yang sebelumnya awalnya tadi, tapi dia nggak terima sama petugas itu. Nah, setelah dia isi bensin, nah nggak lama dia itu membuat status di pet, salah satu media sosial. Dia menyebutkan bahwa Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman Jakarta Bandung jangan mau tinggal di Jogja. Nah, di situ bahwa Forest menyebut Jogja itu tolol dan mengajak teman-temannya agar jangan tinggal di kota pelajar tersebut. Nah, dibahaslah sama temennya si Forest ini, ada Niko dan Rachel. Niko bilang izin repeat ya, hahaha. Dan Rachel bilang kenapa kak lo. Nah, si Forensik membalaslah komentar si temannya tersebut, repeat lah Nick, awas kalau enggak. Bawahnya orang Jogja bangsat, kakak mau beli Pertamax 95 mentang-mentang pakai motor harus antri jalur mobil terus gak dilayanin, malah disuruh antri di jalur motor yang stak panjangnya gak ketulungan, diskriminasi, emangnya aku gak bisa bayar apa kerja. Nah, inilah awal kronologi kenapa Florence itu terjerat kasus pelanggaran UU ITE. Nah, setelah itu si Florence ini resmi dilaporkan di Polda Yogyakarta oleh salah satu komunitas yang ada di Yogyakarta, yaitu LSM, jangan nanti suara rakyat. Nah, si Florence ini dituding melanggar UU ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, disinilah salah satu komunitas yang ada di Jogja melapor status yang dibuat oleh si Florence ini ke polisi dengan dituding melanggar UU ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, setelah itu si Florence ini dipanggil oleh kepolisian untuk meminta keterangan. Nah, setelah Florence ini dimintai keterangan, pengacara si Florence yaitu Wibowo Malik mengatakan bahwa setelah 4 jam diperiksa sama polisi, Florence kemudian ditahan. Alasannya adalah penahanannya polisi mengatakan karena Flo tidak bersikap kooperatif karena tidak mau menandatangani BAP, kata Wibowo, si si kuasa hukum dari Florence. Nah, Florence ini ditahan
itu dia, karena dia tidak kooperatif dan tidak mau mendatangi BAP. Nah selanjutnya si Florence ini melakukan pertemuan dengan sejumlah komunitas-komunitas yang melaporkannya dia ke polisi. Florence kembali mengucapkan permintaan maafnya dia terhadap tindakan tersebut. Nah sebelumnya Florence ini sudah mengucapkan permintaan maaf di akun petnya dia, dan ada beberapa stasiun televisi yang menyoroti bahwa si Florence ini mengucapkan permintaan maafnya dia. Nah dia mengucapkan kembali nih permintaan maafnya dia terhadap tindakannya tersebut. Dan pengacara Florence juga berharap pihak pelapor untuk memaafkan dan mencabut laporan serta BAP-nya. Nah di sini Wibowo Malik mengkutip, "Kami mohon berikan kesempatan untuk klien kami memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menempuh masa depan lebih baik. Jangan hancurkan masa depannya. Kami mohon dengan sangat." Wibowo Malik. Nah dengan adanya permintaan maaf ini, ternyata permintaan maafnya si Florence ini ditolak oleh komunitas-komunitas yang melaporkannya dia. Kata salah satu pelapor tersebut, namanya Rian, "Kami menolak karena terlihat Florence dan kuasa hukumnya tidak tulus. Kita bisa lihat dari gestur tubuhnya bagaimana dia bicara. Bahasanya itu seperti menyuruh kami mencabut laporan. Loh, kita harus tahu siapa yang salah. Bahasanya tidak seperti itu, makanya kami tidak respon." Dan si Wibowo pun dari pihak pengacara dari Florence itu menolak jika dikatakan tidak tulus untuk meminta maaf. Jadi di sini setelah si Florence minta maaf, ternyata ditolak sama si pelapor. Cukup rumit sih. Nah selanjutnya, setelah si pelapor itu tidak mencabut BAP dan laporannya itu, pada 31 Maret 2015 si Florence ini menghadiri sidang-sidang. Nah Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa Florence ini tidak perlu dihukum 2 bulan penjara asalkan tidak berbuat kejahatan selama 6 bulan ke depan. Selain itu, Florence juga harus membayar denda 10 juta. Nah, itulah hukuman yang si Florence ini yang harus dijalankan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.